yang amalan itu ketika kelak ditimbang itu mizan Allah tidak bisa menimbangnya. Amalan yang mana ketika kelak ditimbang di akhirat itu tak sanggup mizan ini menimbang amalan itu, ringan, mudah, dan insya Allah ketika kita setiap hari melakukannya kita banyak mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan itu? Apakah sholat? Apakah haji? Apakah jihad fisabilillah? Apakah bersedekah? Ataukah amalan-amalan yang lain? Tidak. Rupanya hanya ringan dan ringkas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita baca hanya pendek, hanya berapa detik kita baca. Kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah terangkai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ringan, pendek, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kelak mizannya Allah tak sanggup untuk menimbang amalan itu berapa banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbanyak-banyaklah membaca itu, kemudian berbanyak-banyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Beliau adalah orang yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sejak zaman dahulu sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dulunya sebelum Nabi Adam alaihissalam dilahirkan. Sehingga baginda Nabi Adam alaihissalam beliau mengatakan, aku iri kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistimewaan oleh Allah 4 hal tetapi tidak diberikan kepadaku. Tidak hanya Rasulullah Muhammad yang diberikan fadilah dan keutamaan yang besar, tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan juga oleh Allah fadilah kehidupan yang besar, bahkan diirikan oleh baginda Nabi Adam alaihissalam. 1. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berbuat salah, ketika beliau memakan buah kunci karena bujuk rayunya setan, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika saat memakannya ini Adam masih berada di tenggorokan. Jadi tenggorokan kita ini Pak, yang laki-laki ada namanya bulu benci. Ini adalah bukti ketika Nabi Adam tersedak ketika diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Adam, kau sudah aku peringatkan jangan memakan buah kunci, tapi kau makan. Sedangkan Siti Hawa ini berada di dada. Ketika sampai dada ini, ya kalau perempuan itu jadi payudara, kalau yang laki-laki itu jadi bulu benci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kesalahan itu hanya satu kesalahan yang dia perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa sepanjang 450 tahun lamanya. Kalau seandainya kita, apa bedanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam masalah bertobat, Nabi Adam alaihissalam ketika dia memiliki kesalahan seperti itu, satu kesalahan tok yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan beliau hanya dalam masa yang panjang seperti itu, dan
di lain kota enggak, di lain waktu yang telah ditentukan itu tidak. Bahkan ketika dia berbuat salah, dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam surga dia memakai pakaian yang indah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikeluarkan dari surga dalam keadaan telanjang dan memiliki apa-apa. Terbuka aibnya sehingga tidak berpakaian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbedaan yang jauh antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi Adam alaihi salam, bahkan fadilahnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbuat dosa, bahkan dosanya yang dilakukannya itu bertumpuk-tumpuk. Siang dia berbuat dosa, malam dia berbuat dosa, pagi harinya dia berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala tak pisahkan mereka dengan keluarganya. Tidak dia pisahkan dengan anak dan istrinya. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam satu kesalahan tok dipisahkan dengan Siti Hawa bertahun-tahun lamanya. Dua, Nabi Adam alaihissalam sepanjang waktu selama 450 tahun itu diampuni dosanya hanya di satu kota, Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki dosa, ketika memiliki kesalahan, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk meminta pengampunan dari Allah, tentu sebagian di antara kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk pergi ke sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan taubatnya. Ampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahannya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada umatnya itu di dalam ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah memintakan ampun kepada umatnya supaya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal taubat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kabar gembira. Wahai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Seandainya umatmu seumur hidup dia bergelimangan dosa, seumur hidup dia memiliki kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi 1 tahun sebelum kematiannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan Allah terima taubatnya, maka Allah ampuni dosanya. Walaupun bergelimangan dosa selama seumur hidupnya, 1 tahun sebelum kematiannya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang yang mau meninggal dunia itu diantaranya 1 tahun sebelum dia meninggal dunia Allah kirimkan 2 malaikat. Kalau dia orang yang soleh, orang yang solihah, untuk apa dikirimkan 2 malaikat ini? Untuk mendampinginya dan membimbingnya selama 1 tahun ini untuk terus bisa berbuat baik, untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Didampingi terus, diajak berbuat baik terus. Tidak ada perbuatan yang jahat yang
laksana iblis dan setan. Kesalahan demi kesalahan dia lakukan, dosa demi dosa dia lakukan, karena setan yang dikirim ini selalu membujuk-bujuk dia untuk berbuat dosa, untuk membujuk-bujuk dia melakukan kesalahan, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan mati yang sangat jelek. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga ketika Allah berkehendak dalam kebaikan di dalam seorang hamba di dalam kematiannya, dia akan dimatikan dalam keadaan yang terbaik. Begitu sebaliknya kalau Allah berkehendak, kalau seandainya Allah menginginkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dalam keadaan mati yang terburuk. Bahkan tetangga-tangganya itu sudah mengucap, subhanallah, tetanggaku ini mati di dalam keadaan terbaik di dalam kematiannya. Begitu sebaliknya, tetangga-tetangganya ini ketika ada orang yang mati secara buruk mengenaskan subhanallah, masya Allah, na'udzubillah semua na'udzubillah, tetanggaku ini mati di dalam keadaan yang terburuk seburuk-buruk kematian. Contohnya, dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa perempuan lain yang bukan istrinya ke hotel, kemudian tibuk-tibuk ketika dia melakukan hubungan badan, lengket tak bisa dicabut. Bahaya, sehingga malu dia. Ketika sudah malu, jantungnya berdetaknya berhenti sehingga mati di tempat dia karena jantung. Na'udzubillah summa na'udzubillah, itu cuma sebagai ibaratnya, sebagai contoh. Orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan 1 tahun sebelum kematiannya. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, kembalilah kepada Allah, mintakanlah keringanan untuk umatku. Kemudian kembalilah Jibril kepada Allah, kemudian kembali, wahai kekasih ya Allah, Allah memberikan salamnya kepadamu, seandainya umatmu bergelimangan dosa di dalam hidupnya, berbuat kesalahan yang banyak di dalam hidupnya, tetapi 1 bulan sebelum kematiannya dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Dia akan diringankan dari setahun jadi sebulan. Sebulan toh dia berbuat baik, yang lainnya itu hancur semuanya. Tukang cuci, tukang adu ayam, tukang minum, tukang cari perempuan, semuanya makanannya dimakannya makanan yang haram. Tetapi ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya, walaupun dosanya seumur hidup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mintakanlah keringanan lagi wahai Jibril, kembalilah kepada Allah. Kemudian kembali lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seandainya umatmu bergelimangan dosa di dalam hidupnya 1 minggu sebelum kematiannya, dia memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Kira seminggu tok, masih diringankan lagi oleh Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, wahai Jibril, mintakanlah keringanan lagi, masih minta lagi. Kemudian dikabarkan oleh Jibril, wahai Rasulullah, seandainya umatmu 1 hari sebelum kematiannya, sebelum malaikat maut itu menjemputnya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, maka Allah ampuni dosanya. Sehari tok, jangan enak api ini selama hidup, tetapi 1 hari ketika di dalam detik-detik kematiannya, dalam hari itu dia meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya.
dosanya. Beda dengan umat terdahulu, Fir'aun itu masih juga sempat bertaubat. Ketika nyawanya sudah berada di tenggorokan, barulah dia sadar, kalau begini caranya, aku percaya dengan Tuhanmu, wahai Musa. Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa jawaban Allah? Tidak ada lagi ampun bagimu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan fadilah dan keutamaan, bahkan ketika nyawanya ini sudah ada di antara kepala dan lehernya, dinaikkan turun. Kalau bahasanya Yukharhir itu sudah nyangkut nih, tinggal narik, tapi masih masuk lagi, narik masuk lagi. Yukharhir di antara tenggorokannya ini dah mau mati, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkehendak. Ketika seseorang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan syakaratul maut seperti itu, dan dia memang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosanya. Mudahnya umatnya Rasulullah meminta ampun kepada Allah, bahkan tidak semudah umat-umat terdahulu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menjadikan diri kita ini pribadi yang lebih baik, dan lebih baik, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan kehidupan ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di dalam masalah taubat. Masalah taubat ini berbeda dengan diirikan Nabi Adam alaihissalam daripada beliau ini dari umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Adam ini diusir dari surga, ketika Nabi Adam alaihissalam ini dipisahkan dengan istrinya selama sekian tahun, itu tidak diberikan kemudahan lain kecuali kemudahan-kemudahan yang banyak di dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini bisa menambah hasanah keilmuan kita, sehingga kita bisa tambah mantap untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sejatinya kita ini diperintahkan untuk beribadah. Dunia ini hanyalah setetes madu, ibaratnya seperti itu, madu yang terjatuh es, kemudian dari madu yang jatuh ini seakan-akan kita ini hanyalah semut yang datang. Ketika semut ini datang merambat menyicipi daripada madu yang jatuh satu tetes itu, ketika sudah merasa enak, rasanya manis. Tetapi kalau sudah memiliki, semuanya ini akan aku ambil untukku. Seisinya madu yang satu tetes ini akan dikuasainya sendiri. Contohnya, dunia ini hanyalah milikmu semuanya. Mobil-mobilmu dewe, rumah-rumahmu dewe, kebun-kebunmu dewe, toko-tokomu dewe. Semuanya seakan-akan ingin dikuasai di dalam kehidupan dunia ini dalam genggaman tangannya. Semuanya akan diambil, bahkan orang lain tidak akan diberikan kesempatan olehnya untuk mendapatkan dunia ini. Tetapi apa yang terjadi ketika dia naik di atas setetes madu ini, kaki tangannya lengket. Kemudian ketika dia berharap ketika menjebur di dalam setetes madu ini, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi Allah berkehendak lain, bukan mendapatkan nikmat, tapi malah mendapatkan kematian di dalam hidupnya.
billah tsumma na'udzu billah. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, sehingga janganlah terlena di dalam kehidupan dunia ini. Masih panjang perjalanan kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian kita nanti, akankah kita akan tersesat untuk selama-lamanya? Kita masih ada alam barzah, di mana dalam penantian kita sampai hari kiamat, berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kita tidak tahu. Tetapi kita persiapkan bekal untuk kita mendapatkan nikmat kubur di dalam sana, untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama penantian sampai hari kiamat. Bahkan kita berharap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita selalu membaca Al-Qur'an supaya mendapatkan syafaat daripada Al-Qur'an Karim. Subhanallah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah bikum. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ila liqa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita dibangunkan kembali, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada umat mukmin supaya dia bisa bertambah dalam amalan soleh kebaikannya, ziyadatul khair pada hari itu. Sehingga kesempatan yang dimiliki adalah pada hari itu untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, berbanyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang akan datang besok harinya. Kalau seandainya esok hari itu tidaklah satu orang pun yang tahu apakah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak ketika pada siang harinya orang bekerja, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, membanting tulang, berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Tetapi ketika sudah malam, dia tidak bangun lagi paginya. Ada sebagian seperti itu karena kenapa? Hari esok adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu tentang itu. Sehingga diberikan kesempatan pada hari ini, pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak-banyaklah menjalankan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan bahagia dan tenang. Ada amalan yang amalan itu ketika kelak ditimbang, itu mizan Allah tidak bisa menimbangnya. Amalan yang mana ketika kelak ditimbang di akhirat itu tak sanggup mizan ini menimbang amalan itu, ringan, mudah, dan insya Allah ketika kita setiap hari melakukannya, kita banyak mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Apakah sholat? Apakah haji? Apakah jihad fisabilillah? Apakah bersedekah? Ataukah amalan-amalan yang lain? Tidak. Rupanya hanya ringan dan ringkas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita baca hanya pendek, hanya berapa detik kita baca. Kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah terangkai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ringan, pendek, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kelak mizannya Allah tak sanggup untuk menimbang amalan itu berapa banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak-banyaklah membaca itu, kemudian berbanyak-banyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang
beliau adalah orang yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak zaman dahulu sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dulunya sebelum Nabi Adam alaihissalam dilahirkan. Sehingga baginda Nabi Adam alaihissalam, beliau mengatakan, aku iri kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistimewaan oleh Allah 4 hal, tetapi tidak diberikan kepadaku. Tidak hanya Rasulullah Muhammad yang diberikan fadilah dan keutamaan yang besar, tetapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan juga oleh Allah fadilah kehidupan yang besar, bahkan diirikan oleh baginda Nabi Adam alaihissalam. 1. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berbuat salah, ketika beliau memakan buah khuldi karena bujuk rayunya setan, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika saat memakannya ini Adam masih berada di tenggorokan. Jadi tenggorokan kita ini, Pak, yang laki-laki ada namanya bulu benci. Ini adalah bukti ketika Nabi Adam tersedak ketika diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kau sudah aku peringatkan jangan memakan buah khuldi, tapi kau makan. Sedangkan Siti Hawa ini berada di dada. Ketika sampai dada ini, ya kalau perempuan itu jadi payudara, kalau yang laki-laki itu jadi bulu benci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kesalahan itu hanya 1 kesalahan yang dia perbuat, Allah Subhanahu wa taala pisahkan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa sepanjang 450 tahun lamanya. Kalau seandainya kita, apa bedanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam masalah bertaubat, Nabi Adam alaihissalam ketika dia memiliki kesalahan seperti itu, 1 kesalahan tok yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan beliau hanya dalam masa yang panjang seperti itu, dan hanya di dalam 1 kota tok, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Di lain kota tidak, di lain waktu yang telah ditentukan itu tidak. Bahkan ketika dia berbuat salah, dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam surga dia memakai pakaian yang indah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikeluarkan dari surga dalam keadaan telanjang dan memiliki apa-apa. Terbuka aibnya sehingga tidak berpakaian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbedaan yang jauh antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi Adam alaihissalam, bahkan fadilahnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbuat dosa, bahkan dosanya yang dilakukannya itu bertumpuk-tumpuk. Siang dia berbuat dosa, malam dia berbuat dosa, pagi harinya dia berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala tak pisahkan mereka dengan keluarganya, tidak dia pisahkan dengan anak dan istrinya, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam 1 kesalahan tok dipisahkan dengan Siti Hawa bertahun-tahun lamanya. 2. Nabi Adam alaihissalam sepanjang waktu selama 450 tahun itu diampuni dosanya hanya di 1 kota Makkah Al-Mukarramah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan taubatnya. Ampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahannya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada umatnya itu di dalam ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah memintakan ampun kepada umatnya supaya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal taubat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kabar gembira. Wahai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Seandainya umatmu seumur hidup dia bergelimangan dosa, seumur hidup dia memiliki kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi 1 tahun sebelum kematiannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan Allah terima taubatnya, maka Allah ampuni dosanya. Walaupun bergelimangan dosa selama seumur hidupnya, 1 tahun sebelum kematiannya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang yang mau meninggal dunia itu diantaranya 1 tahun sebelum dia meninggal dunia Allah kirimkan 2 malaikat. Kalau dia orang yang soleh, orang yang solihah, untuk apa dikirimkan 2 malaikat ini? Untuk mendampinginya dan membimbingnya selama 1 tahun ini untuk terus bisa berbuat baik, untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Didampingi terus, diajak berbuat baik terus. Tidak ada perbuatan yang jahat yang dia lakukan karena tidak ada setan yang dikirimkan kepadanya. Begitu sebaliknya, kalau Allah berkehendak keburukan di dalam dirinya, Allah kirimkan satu sosok setan, sehingga setan itu didatangkan atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dilekatkan pada dirinya. 1 tahun sebelum dia meninggal dunia, perangainya seperti perangai setan. Hari demi hari, waktu demi waktu, perbuatan yang dia lakukan memang laksana iblis dan setan. Kesalahan demi kesalahan dia lakukan, dosa demi dosa dia lakukan, karena setan yang dikirim ini selalu membujuk-bujuk dia untuk berbuat dosa, untuk membujuk-bujuk dia melakukan kesalahan sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan mati yang sangat jelek. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga ketika Allah berkehendak dalam kebaikan di dalam seorang hamba di dalam kematiannya, dia akan dimatikan dalam keadaan yang terbaik. Begitu sebaliknya, kalau Allah berkehendak, kalau seandainya Allah menginginkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan mati yang terburuk. Bahkan tetangga-tangganya itu sudah mengucap, subhanallah, tetanggaku ini mati di dalam keadaan terbaik di dalam kematiannya. Begitu sebaliknya, tetangga-tetangganya ini ketika ada orang yang mati secara buruk mengenaskan subhanallah, masya Allah, naudzubillah semua naudzubillah, tetanggaku ini mati di dalam keadaan yang terburuk seburuk-buruk kematian. Contohnya, dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa perempuan lain yang bukan istrinya ke hotel, kemudian tibuk-tibuk ketika
sehingga dia melakukan hubungan badan lengket tak bisa dicabut. Bahaya, sehingga malu dia. Ketika sudah malu, jantungnya berdetaknya berhenti sehingga mati di tempat dia karena jantung. Naudzubillah semua naudzubillah, itu cuma sebagai ibaratnya, sebagai contoh. Orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan 1 tahun sebelum kematiannya. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, kembalilah kepada Allah, mintakanlah keringanan untuk umatku. Kemudian kembalilah Jibril kepada Allah, kemudian kembali, wahai kekasih ya Allah, Allah memberikan salamnya kepadamu, seandainya umatmu bergelimangan dosa di dalam hidupnya, berbuat kesalahan yang banyak di dalam hidupnya, tetapi 1 bulan sebelum kematiannya dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Dia akan diringankan dari setahun jadi sebulan. Sebulan toh dia berbuat baik, yang lainnya itu hancur semuanya. Tukang cuci, tukang adu ayam, tukang minum, tukang cari perempuan, semuanya makanannya dimakan yang makanan yang haram. Tetapi ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, walaupun dosanya seumur hidup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mintakanlah keringanan lagi wahai Jibril, kembalilah kepada Allah. Kemudian kembali lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seandainya umatmu bergelimangan dosa di dalam hidupnya 1 minggu sebelum kematiannya, dia memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Kira seminggu tok, masih diringankan lagi oleh Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, wahai Jibril, mintakanlah keringanan lagi, masih minta lagi. Kemudian dikabarkan oleh Jibril, wahai Rasulullah, seandainya umatmu 1 hari sebelum kematiannya, sebelum malaikat maut itu menjemputnya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, maka Allah ampuni dosanya. Sehari tok, dia nenek Nabi ini selama hidup, tetapi 1 hari ketika di dalam detik-detik kematiannya, dalam hari itu dia meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Beda dengan umat terdahulu, Fir'aun itu masih juga sempat bertaubat. Ketika nyawanya sudah berada di tenggorokan, barulah dia sadar, kalau begini caranya, aku percaya dengan Tuhanmu wahai Musa, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa jawaban Allah? Tidak ada lagi ampun bagimu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan fadilah dan keutamaan, bahkan ketika nyawanya ini sudah ada di antara kepala dan lehernya, dinaikkan turun. Kalau bahasanya Yukharhir itu sudah nyangkut nih, tinggal narik, tapi masih masuk lagi, narik masuk lagi. Yukharhir di antara tenggorokannya ini dah mau mati, tapi Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak. Ketika seseorang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan syakaratul maut seperti itu, dan dia memang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya. Mudahnya umatnya Rasulullah meminta ampun kepada Allah, bahkan tidak semudah umat-umat terdahulu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa
Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjadikan diri kita ini pribadi yang lebih baik, dan lebih baik, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan kehidupan ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam masalah taubat. Masalah taubat ini berbeda dengan diikrikan Nabi Adam alaihissalam daripada beliau ini dari umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam ini diusir dari surga, ketika Nabi Adam alaihissalam ini dipisahkan dengan istrinya selama sekian tahun, itu tidak diberikan kemudahan lain kecuali kemudahan-kemudahan yang banyak di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa menambah hasanah keilmuan kita, sehingga kita bisa tambah mantap untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sejatinya kita ini diperintahkan untuk beribadah. Dunia ini hanyalah setetes madu. Ibaratnya seperti itu, madu yang terjatuh es. Kemudian dari madu yang jatuh ini seakan-akan kita ini hanyalah semut yang datang. Ketika semut ini datang merambat menyicipi daripada madu yang jatuh satu tetes itu, ketika sudah merasa enak, rasanya manis. Tetapi kalau sudah memiliki semuanya, ini akan aku ambil untukku. Seisinya madu yang satu tetes ini akan dikuasainya sendiri. Contohnya, dunia ini hanyalah milikku semuanya. Mobil-mobil dewe, rumah-rumah dewe, kebun-kebun dewe, toko-toko dewe. Semuanya seakan-akan ingin dikuasai di dalam kehidupan dunia ini dalam genggaman tangannya. Semuanya akan diambil, bahkan orang lain tidak akan diberikan kesempatan olehnya untuk mendapatkan dunia itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia naik di atas setetes madu ini, kaki tangannya lengket. Kemudian ketika dia berharap ketika menjebur di dalam setetes madu ini, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi Allah berkehendak lain, bukan mendapatkan nikmat, tapi malah mendapatkan kematian di dalam hidup. Na'udzubillah. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, sehingga janganlah terlena di dalam kehidupan dunia ini. Masih panjang perjalanan kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian kita nanti, akankah kita akan tersesat untuk selama-lamanya? Kita masih ada alam barzah, di mana dalam penantian kita sampai hari kiamat, berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kita tidak tahu. Tetapi kita persiapkan bekal untuk kita mendapatkan nikmat kubur di dalam sana, untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama penantian sampai hari kiamat. Bahkan kita berharap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap mendapatkan